apakah dalam waktu ke depan, gue nggak tahu tadi prediksi 5-10 tahun lagi, blockchain ini akan menjadi the new internet. Kalau kita nggak mau sampai data kita disalahgunakan sama pihak-pihak yang kita nggak tahu, ya karena gini, even kita percaya satu yang gede kayak macam Facebook pun, data kita ternyata bocor-bocor aja, ya kan? Dan kita nggak pernah tahu data apa aja yang bocor, dipakai buat apa aja, diapain, kita nggak pernah tahu kan. Nah, berarti kan boleh dibilang kan kemungkinan satu adalah ya kita nggak connect ke internet sama sekali, nggak punya akun sosial media, ya intinya adalah kita out from internet. Tapi kan zaman sekarang kan susah kan? Susah. Nah, ya kan? Ya. Terus yang kedua ya kita ya berhati-hati sekali, teman kan berhati-hati sekali pun juga kita susah, karena apalagi kalau orang awam ya nggak ngerti kan, apa nih source code-nya apalah segala macam, apakah ada di apa-apa atau enggak, itu kan susah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sebenarnya ada nggak sih solusi lain menurut lu nih? Karena kan sebenarnya kan perjalanan internet ini pun udah lumayan lama kan, dan menurut gua ya perkembangannya sebenarnya kalau gue bisa bilang perkembangannya ini kan ya memang sekarang makin lama makin canggih ya kan, makin mobile, orang bisa berinternet di mana-mana, tapi kan tetap aja kan balik lagi yang tadi kita bahas, masih tetap internet ya source-nya masih sama ya kan, WWE segala macam itu semuanya masih sama. Apakah sebenarnya ada yang bisa ada yang menawarkan hal yang benar-benar baru gitu, yang kita nggak perlu bergantung kepada satu atau dua source atau dua ya kekuatan bisnis lah, gue bisa bilang begitu loh, karena biar gimana pun ya this is about money. Ya. Kalau kita sedang berbicara tentang bagaimana kita berinteraksi dengan internet, itu pasti balik ke individu, awareness-nya. Tapi kalau kita bicara tentang data yang dikuasai oleh satu pihak, itu sebenarnya ada solusi yang namanya decentralized system. Jadi dalam decentralized system itu adalah tidak ada satupun pihak regulator, tidak ada leader, jadi semuanya adalah sama. Itu sistem decentralized. Jadi bayangkannya itu sekarang Facebook itu adalah perusahaan Facebook. Perusahaan Facebook yang punya data kita di store di sana. Jadi ketika dia memutuskan untuk mengubah data kita, ya datanya diubah. Atau yang lebih krusial itu bank. Semisal bank balance kita 10 juta. Kalau bank itu dihack, menghilangkan 1 nol aja, ya pasti beda. Itu kerugiannya udah tinggi kan. Nah, jadi itu karena sistemnya itu centralized, dikuasai di satu tempat. Tapi kalau decentralized, anggap sekarang ada 5 tempat penyimpanan data ini. Ketika satu mencoba untuk mengubah data kita, yang tadi 10 juta jadi 1 juta, itu yang lain nggak akan setuju. Karena di decentralized system itu yang penting adalah konsensus. Jadi bagaimana karena mereka tidak punya leader, karena mereka tidak punya satu pihak pengatur, mereka mencapai kesamaan itu dengan cara kesepakatan. Jadi kalau satu berubah, yang lain masih tetap, ini nggak akan bisa berarti apa-apa. Jadi datanya nggak akan berubah. Ini kalau di sistem pemerintahan, ini sosialis banget jadinya dong, boleh dibilang. Iya, jadi kalau sistem sentralis sekarang kan selalu ada pihak yang menguasai. Ya, kapitalis banget. Ya, akan ada satu yang menguasai. Jadi kalau suatu saat mereka memutuskan untuk mengubah regulasinya, kita harus ikutin. Iya, mau nggak mau, karena mereka yang punya uang, mereka yang punya power. Iya. Contoh sederhana gini aja. Contoh sederhana.
data kepemilikan tanah kita. Misalnya saya punya tanah 100 meter di Kalimantan. Itu datanya tersimpan di pusat pemerintah, database-nya lah anggap. Terus tiba-tiba karena sistemnya di satu tempat, mereka memutuskan untuk mengubah namanya, nama pemiliknya diubah dari pemerintah ya anggap ya. Terus kita bisa apa? Kita kehilangan aset. Ya, kita nggak bisa apa-apa. Maksudnya apalagi kita kalau nggak punya duit, nggak punya power ya udah. Sometimes kita cuma bisa pasrah, ya kan? Kayak kondisi yang tadi kita bahas, ya data kita ya hanya bisa kita pasrahin ke orang-orang yang punya power ini kan. Ya, bedanya sama sistem centralized. Kalau centralized, kepemilikan aset kita akan disimpan oleh berbagai pihak. Lebih dari satu. Banyak sekali pihaknya, dan mereka untuk mengubah sesuatu, mereka harus mencapai kesepakatan dulu. Jadi boleh nggak nih, namanya kita ubah. Kalau mayoritas tidak setuju, nggak akan bisa berubah. Itu sistem decentralized. Jadi, nggak ada leader, nggak ada yang mengatur, nggak ada regulator. Itu nggak ada regulator ini sebenarnya bisa jadi pro, bisa jadi kontranya sebenarnya. Karena nggak ada regulator, kita jadi lebih demokrasi. Tapi karena nggak ada regulator, kita agak susah juga untuk mencapai biar gimana setiap pihak ini setuju kalau tanah A ini milik si A. Iya, karena nggak ada leadernya jadinya. Iya, karena nggak ada yang ngatur. Kayak contoh sederhananya gini, kerja kelompok 4 orang. Kalau nggak ada satu orang yang ngambil inisiatif, nggak ada satu orang yang ngambil inisiatif untuk membagikan kerjaan, itu akan susah banget. Di sini centralized itu sebenarnya cukup membantu. Cuman decentralized ini ada keuntungannya, yaitu nggak ada leader. Cuman kerugiannya ya nggak ada leadernya juga. Nah, salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah decentralized ini adalah blockchain. Salah satu ya. Sebenarnya di luar sana banyak lagi. Kayak torrent itu kan sebenarnya decentralized juga itu. Jadi di blockchain itu sifatnya adalah pembukuan. Jadi setiap record yang disimpan dalam blockchain itu akan divalidasi, dirangkum dalam satu blok, disimpan. Dan ini nggak akan berubah. Yang selanjutnya dibukukan, nggak diubah lagi, lanjut terus, bloknya dibikin terus. Dan ketika data terakhir, di blok terakhir ini mau diubah, dia harus ngubah data-data sebelumnya lagi. Jadi susah banget untuk ngubahnya. Ya, blockchain ini salah satu solusinya sih. Nah, blockchain itu ada namanya konsensus. Konsensus itu gimana cara kita mencapai kesepakatan akan satu data. Misalnya, dari 5 orang. Dari 5 orang, gimana aku setuju kalau Ko Andri itu ada 10 juta sekarang. Jadi, semuanya harus membuat rule-rule tertentu. Kalau dia beli barang, dia berkurang duitnya. Terus kalau dia beli barang, kita harus kasih tahu satu sama lain. Kita catat di buku. Rules sesederhana itu diikuti semua peserta dalam network itu. Jadi ketika mereka setuju, maka data itu valid, baru masuk. Jadi bukan satu orang yang mengatakan benar, masuk. Tapi ketika mayoritas networknya mengatakan iya, baru masuk. Tapi gimana cara ngaturnya nih? Supaya gini deh, tadi kan lu bilang ada kayak konsensus kan. Gimana cara misalnya gini, gua punya, lu punya, terus ada kita 5 orang lah, ya kan. Gimana caranya supaya konsensus ini terjadi gitu loh. Kan sometimes ya ini yang gue tangkap ya. Kadang kan kita kan bisa jadi nggak kenal dengan yang lain kan. Ya. Jadi sebenarnya ini cukup menarik sih. Jadi cara mencapai kesepakatan itu cukup mengejutkan adalah incentivize. Memberikan insentif. Insentif, oke. Iya.
Jadi gini, balik lagi 5 orang tadi, mau membangun sesuatu, mau membangun blockchain mereka. Jadi mereka harus punya rule dong. Mereka menuliskan rule-nya A, B, C, D, E. Semuanya harus mengikuti itu. Kalau mereka menerima transaksi dikirim dari si A ke B, mereka harus melakukan validasi benar nggak si A punya duit ini. Benar nggak B itu menerima duitnya. Benar nggak si A duitnya cukup. Mereka semua melakukan validasi itu. Dan ketika melakukan validasi yang benar, mereka melakukan kerjaan mereka dengan benar, maka mereka di-incentivize. Diberi insentif. Diberikan fee dari transaksi ini. Dalam bentuk uang? Iya, dalam bentuk fee. Nah, semua ini dirangkum dalam algoritma. Jadi, di blockchain itu kayak in algorithm we trust. Jadi, semua yang bergabung dalam satu network ini percaya pada algoritma. Mereka percaya pada rule-rule yang udah mereka setujui. Mereka percaya itu semua dan akan melakukan semuanya berdasarkan itu. Nanti setiap orang yang melakukan tugasnya dengan benar akan di-incentivize. Nah, cara mereka memvalidasi rule-rule-nya itu konsensus. Itu banyak sekali. Banyak tipenya lah. Kayak punya Bitcoin itu namanya proof of work kan. Itu untuk apa? Memvalidasi satu blok itu, mereka harus butuh computing power yang tinggi banget lah. Soalnya mereka menyelesaikan persoalan matematika yang agak ribet. Terus ada juga punya NXT itu proof of stake. Itu adalah siapapun yang punya stake lebih banyak, menyimpankan stake, menyimpankan duit lebih banyak, dia kemungkinan besar menciptakan blok dan mendapatkan fee dari transaksi-transaksi yang masuk. Banyak sih, di luar sana banyak lagi. Proof of yang aneh-aneh. Oke, ini juga banyak jadi pertanyaan banyak orang nih. Apakah Bitcoin itu adalah blockchain dan blockchain adalah Bitcoin? Karena blockchain Bitcoin, itu sangat identik dengan Bitcoin kan, dan Bitcoin juga sangat identik dengan blockchain kan. Ya, karena nama blockchain itu naik karena Bitcoin sebenarnya. Jadi gini, Bitcoin itu blockchain. Bitcoin itu dibangun di atas teknologi blockchain. Bitcoin dibangun di atas teknologi blockchain. Oke, berarti Bitcoin adalah blockchain. Implementasi dari blockchain. Bitcoin adalah implementasi dari blockchain. Tapi blockchain itu adalah underlying teknologinya. Bisa diimplementasi di banyak hal. Kalau Bitcoin kan spesifik ke uang elektronik ya, uang digital. Uang digital lah. Iya, uang digital. Jadi masalah yang ingin diselesaikan Bitcoin adalah gimana kita bisa bertransaksi uang tanpa regulator. Okay. Satu, tanpa regulator. Kedua, itu adalah anti censorship. Jadi mereka bisa nge-spend itu untuk apa aja, uang itu untuk apa aja, terus nggak ada regulator di tengah-tengahnya, tapi mereka bisa mencapai kesepakatan cara menggunakan uang ini. Itu masalah yang ingin diselesaikan Bitcoin sebenarnya. Oke, berarti gini, yang pernah gue baca adalah kalau Bitcoin itu, gue lupa siapa nama ininya yang pertama kali ini, ya bukan nama sebenarnya juga kan, gue lupa namanya siapa? Satoshi Nakamoto ya? Ya. Itu kan pas sudah dibikin, tetap kayak tadi lu bilang kan, harus ada, kalau centralnya kan ada yang megang kuncinya kan. Ada yang megang kuncinya kan. Kunci punya gue yang punya kuasa nih. Kalau yang pernah gue baca adalah ketika ini dibikin, kuncinya itu dibuang. Pemiliknya pun. Kalau itu aku nggak yakin sih, soalnya belum pernah baca sendiri juga. Kuncinya dibuang. Ya, belum pernah baca sih, belum pernah baca. Yang pernah baca gitu, jadi kuncinya itu dibuang. Gua megang kuncinya, jadi ya udah, nih kayak begini, dan ya mulai populer, orang banyak pakai, dan sebenarnya pun gini, secara nilai pun boleh dibilang kan Bitcoin ini kan
ya gue suka bilang Bitcoin ini gerak angkanya itu nilainya itu kan liar banget kan, sangat-sangat volatile banget kan. Iya, iya. Karena nggak apa ya, beda gini, kalau misalnya gue ngomong saham itu biar bagaimanapun volatile-volatilenya, tetap aja ada satu atau dua pihak pasti yang bisa ngatur supaya ini nggak ini. Ada juga kalau dari pemerintah kan juga ada regulasinya kan, dari ada kayak efek segala macam kan, supaya ininya nggak terlalu kalau misalnya ada satu saham turunnya terlalu jauh atau naiknya terlalu tinggi nggak wajar kan, nanti ya bisa disuspend. Tapi kan ini enggak. Ini kan geraknya liar banget kan. Nggak ada satupun yang gue lihat, ini yang gue lihat ya, yang bisa mengkontrol nilainya gitu. Ya, karena dia nggak ada regulator. Ini karena dia nggak ada regulator kan. Jadi nilainya itu benar-benar bergerak liar banget. Teman, gue kadang penasaran, tapi siapakah yang menetapkan nilai Bitcoin per hari ini, tanggal segini, jam segini, detik segini adalah nilai sekian? Itu sebenarnya apa ya? Orang yang menilai sih. Jadi sebenarnya itu kan udah di luar dari Bitcoin-nya sendiri. Jadi bukan lagi apa yang ada dalam Bitcoin-nya. Jadi orang menilaikan Bitcoin ke mata uang aslinya itu sedemikian. Dan ada orang mau. Ada demand-nya. Jadi ada harganya naik. Iya, jadi ada value. Cuman aku nggak melihat Bitcoin dari sisi itu sih. Kalau aku lebih melihat Bitcoin itu emang ideal, kalau aku bilang. Ideal. Karena nggak ada pihak regulatornya, dia censorship free. Kalau price-nya itu, ya gitulah, bergeraknya terlalu cepat. Nah, sebenarnya dari situ mulai gue lihat ada beberapa mata uang digital yang mulai muncul setelah Bitcoin, Ethereum ya. Ethereum ada. Segala macam. Terus juga mulai banyak muncul juga orang-orang berusaha membuat koin-koin digitalnya mereka ya, walaupun akhirnya ujung-ujungnya nggak laku, biarpun ngomongnya ada initial coin offering, bla bla bla, kayak kalau di saham kayak IPO gitu, tapi ujung-ujungnya akhirnya nggak ada value-nya, belum bisa nyaingin Bitcoin sampai sekarang. Iya, banyak sih. Soalnya mereka melihat udah ada satu yang berhasil, pasti ikut-ikutan. Ada satu yang value-nya udah meroket gitu kan. Ikut-ikutan, cuman lebih banyak tidak mencoba untuk melakukan inovasi dalam blockchain itu sendiri. Jadi mereka cuma melakukan apa yang udah pernah dilakukan Bitcoin. Ya, karena gini nih, kalau tadi kita mau ngomong tentang masalah keamanan data kita, ya kan, di mana data kita itu dipegang sama hanya beberapa orang atau beberapa institusi yang punya power gede, dan kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak punya bargaining power. Tapi kan kalau tadi lu bilang dengan adanya blockchain ini kita punya kesempatan chance supaya ya nggak ada satupun yang punya power kuat, ya. Tapi yang sering gue jadi pertanyaan buat gue adalah gini, implementasinya tuh bagaimana ke kita gitu loh sebagai orang awam? Apakah dalam waktu sekarang ini, dalam waktu dekat ini udah bisa diimplementasikan? Nanti kalau misalnya lihat sih gue bikin sesuatu, atau mungkin one day gue bikin sosial media baru, tandingannya Facebook, ngomong-ngomong, sorry gue potong, ngomong-ngomong Facebook sendiri pun sempat kemarin pengen bikin koin digital sendiri kan, Libra ya. Ya, Libra. Iya, Libra, tapi akhirnya nggak jadi, karena ya, jadinya kan sangat-sangat bertentangan. Kalau tadi kita ngobrol tentang prinsip desentralisasi, dengan Facebook itu kan kapitalis, ya kan? Facebook itu kan big power, ya kan? Kalau lu bikin sesuatu yang sifatnya decentralized, jadinya kan ini kan jadi hilang dong gitu ya kan? Jadinya si Libra ini kan dipegang sama kapitalis gede lagi. Sama aja bohong, ya kan? Nggak ada gunanya. Makanya kan kemarin akhirnya banyak penolakan segala macam, akhirnya udah nggak kedengeran lagi kan. Iya. Nah, back to topic. Nah, sekarang gimana implementasinya untuk sekarang ini yang bisa kita pakai? At least yang bisa kita pakai lah sekarang inilah. Apakah memang benar-benar tadi lu bilang in algorithm with trust, jadi ya yang ngerti bagaimana cara ini algoritma
membuat algoritma segala macam doang baru bisa pakai, atau sebenarnya kayak awam-awam yang nggak ngerti algoritma itu bisa pakai? Gini, untuk mass adoption dari teknologi blockchain itu sendiri, sepertinya butuh waktu yang lumayan lama. Mungkin 5-10 tahun lagi. 5-10 tahun lagi. Jadi, nah, itu sebenarnya karena di blockchain sendiri pun ada beberapa masalah yang masih belum terpecahkan. Karena dia decentralized kan, dia bukan centralized satu sistem yang bisa kita optimize, udah. Tapi ini adalah decentralized. Jadi gimana cara kita mengoptimalkan sistemnya yang harus berjalan dengan multiple entity. Jadi entitas yang terinvolve itu banyak. Nah, itu masih banyak yang belum terselesaikan. Jadi kayak transaksi yang bisa dieksekusi dalam satu waktu itu ada berapa transaksi itu terbatas. Terus fee-nya harus seberapa besar yang pasti. Terus gimana cara ngatur fee-nya supaya value dari coin-nya itu tetap. Ini kalau ngomong soal crypto ya. Itu masih banyak. Cuman kalau kita bicara soal apakah bisa diadopsi dalam real life use case? Bisa. Contoh nomor 1, kita ambil 2 contoh ya. Contoh 1 itu ownership management. Jadi kepemilikan kita akan satu barang itu cocok untuk dimasukkan dalam blockchain. Misalnya kita mempunyai aset 10 kg emas. Tercatat dalam blockchain. Dibanding dengan kita punya 10 kg emas tercatat dalam satu bank. Ketika satu bank ini dihack, mengubah nama pemiliknya, ya udah kita hilang aset itu. Tapi kalau decentralized system, mereka bisa hack satu komputer dari peserta networknya, tapi yang lain nggak setuju. Dia ngubah pemiliknya jadi si B, tapi yang lain nggak setuju, yang nggak akan berpengaruh apa-apa. Itu jauh lebih secure. Itu jauh lebih secure. Kedua itu, ini benar-benar harapan terbesar sih sebenarnya. Harapan terbesar aku pribadi untuk teknologi blockchain. Itu blockchain bisa blockchain bisa diimplementasikan dalam pemilu. Pemilu, oke. Jadi servernya nggak pakai servernya si KPU nih, yang lo bilang. Ini akan sangat menarik. Kita mungkin masih agak jauh dari sana karena masalah scalability dari blockchain itu sendiri. Tapi ketika itu bisa diimplementasikan, kita akan 100% yakin dengan hasil pemilu. Kita nggak akan pernah curiga lagi apakah ada pihak yang mengubah data itu. Karena ketika kita mau mengubah data ini, kita harus menguasai 50% plus 1. Itu namanya 51% attack. Kita harus menguasai 51% peserta networknya, baru bisa mengubah data itu. Hampir tidak mungkin. Jadi, kalau di bawah 51 kita nggak bisa mengubah. Tadi kan udah kan sebuah konsensus, ya kan harus ada. Iya, mereka harus setuju. Kayak ada suara mayoritas. Jadi cukup menarik sih kalau bisa diimplementasikan dalam pemilu. Apalagi kayak pemilu kemarin kan lumayan banyak tuduhan-tuduhan tentang ini nggak adil, itu nggak adil. Kita pun jadi bingung kan sebenarnya yang benar yang mana. Ya karena kan kita nggak pernah tahu di balik servernya kayak gimana. Walaupun berapa kali perhitungannya gimana, angkanya ini begini, tapi kan ya kuno. Ya, kalau di pemilu ya, bayangkan setiap kali kita coblos, itu datanya langsung terekam di blockchain, transparan untuk semua orang, kan anti-censorship, jadi transparan. Si A udah nyoblos mana, transparan, dan itu terhubung ke satu Indonesia. Jadi setiap provinsi, nggak usah setiap provinsi, bahkan lebih keren lagi kalau setiap rakyat punya node sendiri, setiap rakyat punya komputer untuk validasi sendiri, itu kita akan yakin 100% kalau data itu nggak akan salah, nggak akan ditemper.
perspektif KPU cuma tinggal terima angkanya dong, oh angkanya udah segini, udah gitu, ngasih kita ngatik. Ini cuman ngumumin aja seperti tugas pada awalnya. Emang kerjaan mereka cuma itu. Terus yang menarik dari blockchain ini sebenarnya ada satu sih. Yang dari tadi dimention itu adalah anti-censorship. Anti-censorship itu karena tidak ada yang regulasi, tidak ada yang melarang cara kita memakai barang itu. Contoh Bitcoin awal-awal Bitcoin naik kan banyak yang dipakai untuk transaksi ilegal. Iya, benar. Yang nggak ada yang bisa ngelarang itu. Nggak ada yang bisa ngelarang itu. Karena dia, ya itu, censorship resistance. Itu nggak ada yang bisa tiba-tiba mengatakan, oh transaksi ini harus ditolak. Nggak bisa. Karena ini dia harus mencapai konsensus dulu. Nggak ada satu pihak pun yang bisa mengatakan ini salah. Ini sebenarnya ada bagusnya, ada buruknya. Buruknya ya tadi, dipakai untuk illegal stuff kan. Drug, pedofilia, apa macam-macam. Tapi di sisi bagusnya, kayak hal yang kelihatan kita itu legal, tapi bagi pihak-pihak penguasa itu ilegal, mereka tidak bisa men-take down itu. Contoh, Wikileaks. Wikileaks kan sebenarnya fundingnya banyak dari Bitcoin. Nggak ada yang bisa take down itu. Karena itu bagi kita benar. Bagi kita dia ngelik informasi-informasi yang cukup penting bagi kita. Tapi pemerintah akan berusaha untuk take down dia. Dan itu nggak bisa. Ini pedang bermata dua sih sebenarnya. Oke, ini pertanyaan gue terakhir. Apakah dalam waktu ke depan, gue nggak tahu tadi prediksi udah 5-10 tahun lagi, blockchain ini akan menjadi the new internet? The new internet bisa jadi. Tapi even sekarang aja blockchain itu, blockchain sekarang adalah triple W pada zaman sebelum ada triple W. Jadi dulu kan belum ada zaman triple W. Dia baru keluar sih. Jadi triple W pas keluar banyak orang yang bingung kan, ini barang apaan sih? Mereka nggak tahu, tapi mereka melihat perusahaan lain, company lain itu berusaha untuk bikin website. Tapi mereka nggak tahu tujuannya apa. Terus mereka ikut tren aja, bikin aja. Blockchain kan kayak gitu sekarang. Melihat Bitcoin berhasil, Ethereum cukup terkenal, akhirnya orang mulai mengadopsi blockchain, meskipun nggak tahu sebenarnya itu apa. Iya, tapi ini pada ikut-ikutan. Ya, tapi ini fase yang harus diikuti kalau menurutku. Fase yang emang bakal dilewatin. Kayak triple W dulu kan, orang pada bikin-bikin aja. Karena dengan begini nanti akan ada 1 atau 2 inovasi di dalam blockchain yang benar-benar akan memberikan impact yang cukup besar sampai blockchain ini diadopsi secara massal. Berarti sekarang ini biarpun ada perusahaan atau institusi yang sedang mencoba mengembangkan blockchain, ya bisa dibilang ya prinsip dari blockchain yang decentralized itu pun sebenarnya belum bisa benar-benar pure decentralized, benar gak? Ya, karena di blockchain itu kan ada public chain, itu kayak Bitcoin kan public kan. Kita bisa aja buka komputer di rumah udah jadi miner, validasi transaksi macam-macam. Tapi ada juga namanya private chain. Private chain itu meskipun dia decentralized, tapi komputer-komputernya itu dikuasai pihak-pihak tertentu. Itu emang ada. Itu sebenarnya cukup penting untuk melakukan kayak ya transaksi-transaksi internalnya perusahaan lah. Perusahaan-perusahaan yang udah punya banyak cabang kan, itu terapkan private chain cocok. Oke.
Ini menarik sih. Sebenarnya kalau ngomongin tentang blockchain ini bakal panjang banget dan makin banyak istilah-istilah teknis dan segala macam, dan ya gue yakin banyak kalau yang nonton nanti nih belum tentu juga bakal ngerti sih. Ya karena tadi kan implementasinya itu masih susah, bener kan? Iya. Implementasinya itu masih susah yang benar-benar buat digunakan sama orang-orang awam. Tapi optimis dalam waktu ke depan ini mungkin akan menjadi sistem yang ya mungkin mengganti sistem, ya boleh dibilang ya kayak WWE ini kan segala macam sentralisasi ini kan udah lama banget kan. Bisa jadi ini yang bakal menggantikan semua sistem itu. Iya, blockchain game changer sih pasti ke depan. Dan ya kita berharap mungkin bisa jadi akan jadi the new internet dan data kita lebih safe, lebih aman. Iya. Lebih apa ya? Lebih demokrasi lah ya. Kita hidup di negara demokrasi, masa kapitalis gitu kerjaannya.